Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niaschin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua klarifikasi dari seorang Bupati Tasikmalaya, di mana di beberapa waktu yang lalu dia memberkati Israel ya, yang niatnya sebenarnya mengutuk Israel, tetapi Tuhan mengubah perkataannya menjadi berkat. Nah, setelah itu dia mulai sadar dan mengklarifikasi dan meminta maaf kepada para ulama dan kepada warga Indonesia. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Islam kita digenosida, ditindak, dianiaya di luar peri kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Israel hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Subianto. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan pelurusan atas penyampaian akhir dari orasi bela Palestina yang terjadi pada hari Sabtu 18 November 2023 di halaman Masjid Baitur Rahman. Seharusnya saya menyampaikan bangkit, bersatu, berdoa, membantu Palestina. Namun saya keseleo lidah justru terbalik. Yang saya sampaikan di akhir orasi itu adalah bangkit, bersatu, berdoa, membantu Israel. Justru ini sangat terbalik dengan yang saya maksudkan. Saya tidak bermaksud menyampaikan itu, apalagi merencanakan. Namun kalimat itu keluar tanpa saya sadari, kembali kepada kelemahan dan kesalahan saya. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, para alim, para ulama, seluruh warga masyarakat. Jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh seorang Bupati Tasikmalaya yang niatnya itu mengutuk Israel, tetapi Tuhan itu bisa mengubah perkataannya itu menjadi berkat. Dan kita lihat di dalam Alkitab yang pernah mengalami hal yang demikian, yaitu Bileam, yang dimana pada saat itu Raja Moab itu menyuruh Bileam untuk mengutuk Israel karena mereka lihat bahwa kekuatan Israel itu sungguh kuat sekali. Dan dia meminta Bileam untuk mengutuk Israel supaya mereka dikalahkan. Tetapi pada akhirnya ternyata yang disampaikan Bileam bukanlah kutuk, tetapi Tuhan mengubah semua perkataan kutuk itu menjadi perkataan-perkataan yang memberkati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita lihat sedikit sejarah Bileam ya, di mana dia niatnya disuruh oleh Raja Balak pada saat itu untuk mengutuk Israel baginya supaya Israel mengalami kekalahan untuk melawan Moab. Tetapi terbalik yang disampaikan oleh Bileam, justru yang disampaikannya adalah berkat. Mari kita akan melihat di dalam Bilangan 23
kita mulai membaca ayatnya yang keempat. Perhatikan teman-teman, nanti kalau teman-teman punya Alkitab di rumah bisa membacanya di dalam Bilangan 23. Nah, kita lihat di dalam Bilangan 23 ayat 4 sampai seterusnya. Judul perikopnya dikatakan di sana, Bileam memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Jadi Bileam itu memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Di ayat 5, kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak. Balak ini adalah Raja Moab. Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, artinya kutuklah bagiku Israel. Dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Jadi bangsa-bangsa kafir yang di sini yang dimaksud adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya Israel, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allahnya Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengandalkan Allahnya Israel, itulah bangsa kafir. Di ayat 10, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondong-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku lah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Harapannya Balak ini awalnya dia menyuruh Bileam ini untuk menyerapah, untuk mengutuk Israel. Jadi kayak ada kebingungan bagi Balak pada saat itu. Kenapa si Bileam ini tidak mengutuk Israel? Saya menjemput dia tujuannya untuk mengutuk Israel bagiku, tetapi malah dia memberkati. Nah, lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Yang artinya maksudnya di sini Balak ini dia berusaha untuk pindah tempat. Janganlah kutuk Israel di tempat ini. Mungkin itu tidak diterima atau tidak cocok untuk mengutuk Israel. Sehingga yang keluar kata-kata berkat, cobalah di tempat yang lain, kutuklah mereka di sana bagiku. Nah, jadi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, berpindah. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Ini pertanyaan Balak kepada Bileam. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Itu kata Bileam. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tanungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah.
Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Nah, teman-teman, di sini Balak mengatakan, kalau misalnya tidak mau mengutuk Israel, setidaknya janganlah memberkati mereka. Nah, setidaknya jangan memberkati mereka kalau tidak mau mengutuk Israel. Itu perkataan Balak. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bileam kepada Israel, tentang Yakub, itu merupakan perkataan-perkataan yang ditaruh oleh Allah di dalam mulutnya untuk memberkati. Nah, apa kata Bileam? Bahwa memang Yakub itu, Israel itu kuat karena Allah mereka menyertai mereka. Jadi tidak ada yang mustahil, teman-teman ya, kalau misalnya Bupati Tasikmalaya itu berubah, itu dalam sekejap berubah perkataannya, yang dimana dia niatnya mengutuk Israel, tetapi justru dia melepaskan kata-kata berkat. Nah, dia sudah klarifikasi tadi, tetapi itu lain cerita. Sekalipun dia sudah klarifikasi, tetapi setidaknya perkataan itu sudah keluar. Kata-kata berkat itu sudah keluar untuk Israel. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mengutuk Israel di zaman sekarang dengan berubah kata-katanya, itu tidak secara kebetulan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah setiap perkataan orang tanpa orang itu menyadarinya. Nah, jadi itu luar biasa. Dan sekali lagi, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Allah menyertai mereka. Itu sudah jauh lebih dahulu. Tuhan sudah memilih mereka dan menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Itu sampai mereka ditindas di Mesir, sampai keluar di sana, bahkan dibuang ke Babel, dikembalikan lagi, dan bahkan banyak hal yang mereka alami dalam peperangan juga, tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada mereka. Sekalipun mereka dikatakan sebagai bangsa yang tekar tengkuk, tetapi Allah tidak membuang mereka sampai selama-lamanya. Karena itu adalah sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.